Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litani Amerta. Pada dasarnya kita memanglah makhluk sosial yang seharusnya membutuhkan untuk berbaur, membahu, ya saling bersosial, berbagi cerita, tegur sapa, basa-basi biasa. Karena sedari dulu memang seperti itu yang diajarkan. Dan ya seperti itu kehidupan yang sebenarnya dulu orang-orang beranggapan seperti itu. Ya wajar dong mempunyai kehidupan yang seperti itu. Namun ternyata ada satu hal yang dilupakan dalam hal ini, yaitu menyendiri. Ternyata menyendiri itu perlu untuk mengenal diri sendiri dan mengevaluasi diri ataupun membiasakan diri untuk sendiri. Ini bukan tentang antara introvert dan ekstrovert. Karena pada dasarnya kita bakal ada satu fase, satu momen yang mengharuskan kita memang untuk sendiri. Entah itu dalam beberapa waktu yang lama ataupun memang kita mentok, kita menjalani kehidupan kita seterusnya dengan sendiri. Ya mungkin akan datang orang yang silih berganti di kehidupan kita, tapi ada rasa ketidakcocokan dari orang-orang itu. Dan kita sungguh sangat kaget dengan kehidupan seperti itu. Yang membuat kita kaget adalah karena kita nggak ngerasa terbiasa sama hal itu gitu. Karena kita nggak biasa sendiri. Yang tadinya kita pergi kemana-mana butuh temen, yang tadinya kita untuk sekedar ngopi di belakang rumah juga butuh temen ngobrol. Tapi sekarang kayak keadaannya beda gitu. Keadaannya semua orang pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Bahkan teman-teman yang dulu sering datang sama kita mulai pergi satu persatu di tempat yang berbeda gitu, untuk mengadu nasib ataupun melanjutkan kehidupannya. Mungkin dalam bersosialisasi kita tidak kesepian, kita merasa aman karena ada orang lain yang selalu untuk kita. Ya sehingga yang terjadi itu lama-lama menjadi ketergantungan. Kayak yang aku bilang tadi, kita merasa kaget ketika hal-hal itu tuh dicabut. Kita jadi nggak bisa bergerak kemanapun yang kita mau tanpa harus ada orang, tanpa harus ada temen. Ya semisal kamu pergi ke suatu tempat, pengen banget ke sana gitu, tapi temennya nggak mau gitu karena berbagai alasan, atau kayak ya aku udah pernah kesana tempatnya nggak bagus gini dan gitu, sementara kamu yang belum pernah tuh pengen banget. Ya sehingga dengan adanya drama-drama kayak gitu nggak jadi gitu. Ya kayak disayangkan aja gitu kan. Keinginan kita harus dipatahkan oleh orang lain gitu. Karena kebahagiaan kita ada dalam genggaman orang lain kalau seperti itu kisahnya. Ya awalnya hal-hal kayak gitu tuh terkesan sepele. Namun ini yang akan menjadi sangat penting dan menjadi sangat terasa ketika kita dikecewakan, ketika kita ditinggalkan, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita pergi satu persatu, sibuk dengan dunianya masing-masing. Begitupun juga dengan kita. Evaluasi sangat perlu untuk kedepannya kita harus apa dan gimana dalam bercakap dan bertingkah laku, sehingga tidak membuat kita menjadi jumawa atas apa perlakuan dan perkataan kita terhadap orang lain. Kita juga paham
gimana rasanya sakit atas perbuatan orang dan percakapan orang lain terhadap kita. Dan seharusnya pada saat itu kita jadi paham untuk memperlakukan orang tersebut tidak dengan cara itu. Namun kita lupa untuk melakukan hal itu. Ya kita bertindak sama aja gitu. Kita nggak menjaga lisan terhadap sesama teman. Maka yang terjadi sama seperti yang kita alami. Kita membuat luka yang sama terhadap orang lain. Kita membuat luka yang sama seperti yang kita rasakan. Jadi sisihkan waktu untuk diri sendiri, untuk kita mengevaluasi. Ya walaupun ada hal-hal yang kadang suka bikin kita kesal terhadap orang lain, itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya itu juga manusiawi gitu. Kita nggak bisa menghilangkan sifat itu juga gitu. Hal ini yang jarang dibincangkan dalam apapun itu. Bahkan seingatku, di waktu sekolah juga nggak pernah kita disuruh untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Entah itu hanya sekedar bengong, ataupun evaluasi, dan sebagainya. Ya mungkin iya, tapi gini, mungkin teman-teman ada yang pernah dikasih pemahaman seperti itu, tapi sejauh pengalamanku kayak nggak pernah aja gitu. Justru yang dibesar-besarkan itu adalah bersosialisasi, karena manusia adalah makhluk sosial. Sehingga ini yang membuat aneh bagi orang-orang ketika mendengar tentang kesendirian, kesepian, ataupun jomblo gitu. Kalau dalam hubungan tuh jomblo adalah orang-orang yang patut dibully gitu. Ya kayak aneh aja gitu. Kayak emang ada yang salah dengan kesendirian? Seakan-akan itu menjadi hal buruk ketika kita mengalami itu. Seakan-akan itu menjadi hidup yang gak normal. Padahal kan hidup normal itu adalah hidup yang seimbang. Seimbang menurut versi kita masing-masing. Karena setiap manusia yang masih hidup, dia punya masalahnya masing-masing. Dan orang lain juga tidak bertanggung jawab akan hal itu. Jadi ya bagiku, dengan adanya hal seperti itu, dengan kita berpikir seperti itu juga, kita seharusnya jadi paham, kita seharusnya jadi lebih mengerti lagi tentang kesendirian. Kayak apa ya, ada hal-hal yang bisa kita ambil dan jauh lebih penting dari makna kesendirian. Justru kayak luangkan waktu kita untuk benar-benar sendiri, untuk evaluasi, ataupun untuk sekedar bengong, ataupun untuk mencari inspirasi dan sebagainya gitu. Mungkin yang sering terdengar saat ini, entah itu di sosial media ataupun di instastory kawan-kawan, mungkin dengan kata-kata healing. Dan untuk healing kan nggak harus mahal. Kita tuh nggak harus traveling ke luar negeri, keluar kota, ke hutan, gunung, pulau, ke alam dan sebagainya gitu. Ya cukup menyisihkan waktu untuk kita benar-benar sendiri. Kita nggak bersosialisasi sama orang-orang di waktu tersebut gitu. Kita nggak menggunakan gawai kita sebagai penghilang dari rasa suntuk. Ya kita memang benar-benar bengong sendiri, nggak ngapa-ngapain gitu tuh. Nah, hal-hal itu tuh yang menjadi terkesan aneh. Hal-hal itu yang menjadi terkesan jika dilakukan seakan-akan kita kayak nggak normal. Itu adalah
bukan bagian dari hidup yang sesungguhnya gitu. Ya kebanyakan opini-opini yang menganggap tentang kesendirian seperti itu. Ya, aku berbicara seperti ini karena sejauh ini aku mengalami efek dan mengalami efek dari itu. Ada dampak positif dari hal itu gitu. Yang sekali lagi ini bukan tentang ekstrovert dan introvert gitu, karena kita perlu memberi jeda akan hal itu sehingga kita nggak ngerasa ketergantungan dari orang lain. Dan ya mungkin kamu jauh lebih paham daripada aku bahwasanya dan pada akhirnya kita juga bakalan sendiri. Kita akan mengalami fase itu juga gitu. Yang tadinya kita nggak terbiasa ada orang lain, akan dihadapkan dengan satu fase kita memang benar-benar harus sendiri melakukannya. Dan ada yang memutuskan untuk hidup menjadi sendiri walaupun sudah berumah tangga sekalipun. Karena gini Wak, yang sering aku lihat dari orang-orang yang contohnya dari teman-temanku yang sekarang ini udah berumah tangga, mereka tuh sering sedikit problem. Kata mereka tuh, ya mungkin di satu sisi aku nikah, aku punya teman untuk ngobrol, punya teman untuk kemanapun aku mau gitu. Tapi ternyata aku ngerasa kayak ada satu hal yang janggal aja gitu. Aku jadi kurang untuk bersosialisasi sama kawan-kawan. Ya walaupun rumah kawan-kawan tuh gak jauh juga dari rumahku, aku jadi bahkan gak pernah nongkrong buat mereka gitu. Ya walaupun kehidupan setelah nikah itu ya memang seperti ini gitu, tapi aku sungguh sangat terkejut. Ternyata beralih fase itu kayak gini ya gitu. Dan kenapa aku dulu tidak membiasakan untuk menjalani hidup ataupun latihan untuk kesendirian, sehingga ketika berada di fase seperti ini ya aku udah paham gitu, aku udah tahu. Dan mungkin aku punya waktu yang cukup banyak karena ada orang lain di sampingku, karena aku punya temen gitu. Tapi di satu sisi aku ngerasa kehilangan, dan di satu sisi aku ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal gitu. Nah, itu cerita dari temanku yang sudah menikah, kata dia. Di situ aku bisa mengambil kesimpulan bahwasanya meluangkan waktu untuk sendiri itu memang perlu. Pergi ke suatu tempat sendiri juga perlu gitu, karena supaya diri kita nggak kaget, supaya diri kita itu ngerasa biasa aja ketika dihadapkan sama hal-hal seperti itu. Ketika kita beralih fase untuk melepaskan habit-habit kita dengan orang-orang itu. Dan buat kamu yang saat ini ngerasa sendiri, buat kamu yang saat ini ngerasa kayak nggak ada teman, ya itu nggak apa-apa juga gitu. Mungkin hikmahnya itu ya seperti ini, kita jadi terbiasa gitu. Toh juga nanti buat kamu yang saat ini sendiri, buat kamu yang saat ini ngerasa kayak nggak punya teman, ya nanti akan ada fase setelah kamu menikah, mungkin ya kamu juga punya teman hidup gitu kan, teman yang nemenin kamu hidup sampai ajal menjemput itu tuh. Jadi ya ketika kamu sendiri menikmati momen ini, nanti akan ada di satu fase itu
ya kamu juga menikmatin itu, dan kamu juga mempunyai bekal atas kesendirian yang telah kamu alami saat ini. Dan sehingga walaupun kita nanti ke depannya mempunyai teman hidup, yang mana teman kita itu ya pasangan kita dong gitu, kayak dari bangun tidur sampai bangun tidur ya dia aja, kayak itu nggak menjadi suatu persoalan yang besar, karena kita juga tidak lagi berpikir bahwasanya semakin kita mempunyai hubungan rumah tangga, kok hubungan kita sama orang-orang lain ataupun orang-orang lain yang dalam tanda kutip teman kita ngerasa kayak jauh, ngerasa kayak mereka itu nggak hadir di kehidupan kita. Nah, kita jadi tidak berpikir seperti itu gitu. Ya mungkin kayaknya ngobrolin tentang fase setelah nikah itu kayak kejauhan. Ya aku sendiri juga belum gitu kan. Tapi ya dari cerita temanku itu ya kayak gitu. Dia ngerasa ada sesuatu yang janggal gitu ketika berada di fase itu. Walaupun dia punya teman hidupnya sepanjang waktu itu tuh. Dan karena jika kamu saat ini memandang teman-teman kamu ngerasa kayak menjauh, ngerasa kayak nggak hadir lagi di kehidupan kamu, dan bahkan jika kamu berpikir mereka sombong sekalipun gitu, sebenarnya mereka juga seperti apa yang kita rasakan gitu. Dan yang harus kita pahami sama-sama ya, setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing, setiap orang juga mempunyai masalahnya masing-masing. Nggak ada yang bertanggung jawab dari masalah kita itu terhadap orang lain. Kan yang mengerti diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya walaupun kadang kita sering mendengar cerita-cerita entah itu dari internet ataupun dari teman kita tentang nasihat-nasihat dalam mereka menjalani kehidupan, dalam mereka menghadapi suatu rintangan gitu. Ya sebenarnya cerita itu adalah cerita-cerita yang cocok dengan orang itu ketika menjalani itu. Tapi bukan berarti kita nggak mau mendengarkan itu. Ya walaupun setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita untuk mendengarkan dari pengalaman hidup orang lain. Walaupun kita mempunyai cerita yang berbeda, walaupun cerita dari pengalaman tersebut belum kita alamin gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh bisa kita pakai ketika kita evaluasi diri. Hal-hal itu tuh bisa kita pakai ketika kita menyendiri gitu, dan berpikir akan hal bijak apa yang akan kita lakukan untuk hari esok gitu. Oke, mungkin sekian podcast dari Litani Amerta. Terima kasih udah selalu ngedengerin aku, bahkan sampai durasi ini. Bye bye.